Hits Moji. Halo, good morning Moji Buddy. Memasuki libur panjang untuk merayakan Idul Adha. Berhati-hatilah bagi Anda yang di jalan untuk bepergian, untuk mudik ataupun sekedar berlibur. Sedangkan untuk Anda yang menghabiskan waktu di rumah, selamat menghabiskan waktu bersama orang-orang tersayang Anda. Bersama saya Bevli Gunawan, inilah Moji Pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama Moji Buddy. Bangunan sebuah sekolah menengah tingkat pertama di Temanggung, Jawa Tengah dibakar oleh orang tidak dikenal. Dalam hitungan jam, pelaku berhasil diringkus dan ironisnya pelaku tak lain adalah salah satu siswa di sekolah itu sendiri. Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Utara Aceh menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu lintas provinsi di kawasan Aceh Utara Aceh. Penyergapan dilakukan di 3 lokasi terpisah, 5 orang tersangka dan barang bukti 2,2 kg sabu pun diamankan. Tengah asyik bermain bersama teman, seorang bocah menjadi korban penjamretan ponsel di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Aksi penjamretan ini terekam kamera ponsel milik temannya. Kita ke informasi kriminal lainnya. Sepasang suami istri ditemukan tewas di dalam rumahnya di Desa Karetan, Banyuwangi, Jawa Timur. Diduga keduanya sempat cekcok sebelum ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Mayat wanita separuh badannya tertutupi lumpur ditemukan di sawah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Terkuak, korban dibunuh oleh mantan kekasih yang terbakar cemburu lantaran ditinggal tunangan dengan pria lain. Moji Buddy, jangan kemana-mana. Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi mengenai seorang ayah yang ditetapkan sebagai tersangka karena membunuh bayinya. Selengkapnya sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi bersama saya Bevli Gunawan. Ya, Moji Buddy, polisi akhirnya menetapkan pelaku pembunuhan 7 bayi yang dikubur di pekarangan di daerah Banyumas, Jawa Tengah. Dari hasil pemeriksaan polisi, tersangka terbukti telah membunuh bayinya sendiri hasil hubungan terlarang dengan anaknya sendiri. Ya, ramai seorang remaja yang dikarantina oleh Pemkot Bukit Tinggi akibat inses dengan ibunya sendiri selama bertahun-tahun. Namun belakangan sekelompok orang justru melaporkan wali kota Bukit Tinggi dengan tuduhan menyebarkan berita bohong. Ya, anak AG dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan kasus penganiayaan berat dengan terdakwa Mario Dendi dan Shane Lucas. Ditinggal mengantar anak wisuda sebuah rumah di Depok, Jawa Barat disatroni kawanan pencuri. Kerugian korban bahkan mencapai 150 juta rupiah. Ya, polisi menggagalkan upaya penyelundupan pekerja imigran ilegal yang akan dikirim ke Malaysia melalui jalur laut. 2 petinggi kampus di Sumatera Barat juga ditetapkan sebagai tersangka karena memperkerjakan mahasiswa di Jepang dengan modus magang. Ya, Moji Buddy, jangan kemana-mana karena Moji Pagi masih akan kembali dengan informasi stasiun kereta yang mulai dipadati penumpang untuk pergi berlibur. Selengkapnya di Moji Pagi sesaat lagi. Kembali lagi di Moji Pagi. Calon penumpang kereta api yang memanfaatkan libur panjang Idul Adha memadati stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. PT KAI menambah jadwal perjalanan kereta api jarak jauh hingga 1.340 perjalanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Sementara itu, ribuan kendaraan pribadi memadati ruas tol Jakarta Cikampek di Karawang, Jawa Barat. Kepadatan arus kendaraan juga terpantau di jembatan Suramadu yang mengarah ke Pulau Madura, Jawa Timur. Selain libur Hari Raya Idul Adha dan juga long weekend, libur anak sekolah juga menjadi penyebab semua tempat wisata rekreasi penuh. Salah satunya di Kemayoran, Jakarta Pusat. Nah, ada atraksi apa yang menarik di Kemayoran? Berikut informasinya bersama tim Liputan Moji.
Ya, Mojibadi, berbagai upaya dilakukan oleh pedagang hewan kurban agar ternak dagangannya laku jelang Idul Adha. Seperti di Surabaya, Jawa Timur, seorang peternak kambing memilih menggunakan media sosial untuk menjual ternaknya. Masih terkait ternak di Idul Adha, Bawor, hewan ternak sapi jenis Brahma, menjadi pusat perhatian warga Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, bagaimana tidak, hewan yang berbobot lebih dari 1 ton yang diklaim sebagai hewan ternak terberat di Deli Serdang ini telah ditawar konsumen seharga 140 juta rupiah. Ya, ada juga yang unik dari penyaluran hewan kurban. Di Kota Solo, Jawa Tengah, seorang relawan berkostum Ultraman membagikan kambing-kambing ke sejumlah panti asuhan sebagai hewan kurban untuk Idul Adha. Perayaan Idul Adha membuat pesanan besek anyaman bambu laris manis. Jangan kemana-mana, kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama saya Bevri Gunawan dalam Moji Pagi. Ya, Mojibadi, Hari Raya Idul Adha juga membawa berkah bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Di Jombang, Jawa Timur, produsen bumbu sate banjir pesanan, dan di Kudus, Jawa Tengah, permintaan besek bambu melonjak. Menyambut Hari Raya Idul Adha, Keraton Yogyakarta menggelar prosesi numplak wajik. Gunungan panganan wajik merupakan simbol sedekah Raja Keraton untuk dibagikan ke masyarakat. Tidak hanya di Yogyakarta, warga di Sleman juga berebut gunungan dan air setelah diarak keliling kampung sejauh 1 km. Tradisi ini digelar sebagai ungkapan syukur warga desa atas hasil panen. Saatnya kita ke informasi cuaca. Pagi ini seluruh wilayah di Jakarta diperkirakan akan cerah berawan. Waspada potensi hujan ringan sejak siang hingga malam hari di beberapa titik di ibu kota. Dan BMKG memprediksi hujan ringan disertai petir dan angin kencang dapat berlangsung hingga dini hari. Berikut perakiraan cuaca yang kami rangkum dari laman BMKG. Mojibadi, saksikan pertandingan Volleyball Nations League sektor putri antara Amerika Serikat kontra Bulgaria hari ini pukul 1:30 siang, serta Thailand versus Turki pukul 8:30 malam waktu Indonesia Barat, live dan eksklusif hanya di Moji. Segera scan ulang frekuensi pada TV atau set-top box Anda untuk mendapatkan siaran digital Moji dan keseruan program-program di Moji. Ya, Mojibadi, usai sudah rangkaian Moji Pagi hari ini. Setelah ini Anda dapat mengikuti tayangan live Salat Idul Adha 1444 Hijriah. Dan bagi Anda umat muslim di seluruh Indonesia, kami dari tim Moji Pagi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Saya Bevri Gunawan pamit, hanya di Moji, seru banget. It's Moji.